Nah, boleh tahu nggak sih sejak kapan kamu dinyatakan positif virus corona ini? Nah, jadi sebenarnya ceritanya agak unik nih, Hmm. karena pertama kali saya itu di kantor itu memang waktu itu saya lagi ada project dan projectnya itu di klien. Nah, jadi sebenarnya awalnya kita ada project di klien dan setiap masuk ke klien saya itu kita diwajibkan untuk rapid. Oke. Nah, pada saat rapid ternyata tim saya itu ada yang reaktif. Nah, karena saya bekerja hampir 1 minggu bersama, otomatis kami semua diwajibkan untuk swab test. Nah, ketika swab test yang pertama, itu saya inget banget, saya udah mulai nggak dikabarin, ternyata tanggal 10 Desember, saya dikatakan, Evelyn kamu pulang deh gitu, soalnya itu yang satu geng sama kamu kemarin, di klien itu ada yang reaktif, dan hari ini mereka swab PCR. Ternyata besoknya keluar hasil, 11 Desember, itu mereka positif 2 orang. Nah, dari situ saya langsung dikabarin HRD untuk segera PCR juga. Jadi saya total dari tanggal 10 Desember itu udah nggak pernah ke kantor, karena kantor udah kayak, udah nggak usah masuk dulu deh nih, takut nih gitu kan. 11 Desember saya melakukan PCR yang pertama kali waktu itu. Nah, pas pertama kali lakuin PCR, itu 1 hari selesai di salah satu rumah sakit swasta, hasilnya negatif. Nah, itu 13 Desember ya? Itu berarti keluar 12 Desember. 12 Desember. Nah, 12 Desember saya tuh dinyatakan negatif. Nah, di situ saya langsung, oh ya udah, berarti emang imun saya kuat nih, gitu kan. Oh iya, memang saya sekuat itu, gitu kan. Sampai akhirnya karena kebetulan rumah orang tua saya di Cikampek dan saya karena udah pegang hasil tes negatif, saya memberanikan diri untuk pulang. Saya Oke. pulang dan sempat berinteraksi sama keluarga di tanggal 12 sampai 13 Desember. Tanggal 13 Desember, kebetulan saya itu pulang ke Jakarta. Nah, ada salah satu teman saya, ya teman dekat saya lah ya, dia ngajak saya jogging waktu itu. Kita jogging yuk sore gitu. Akhirnya saya, oh yaudah boleh jogging yuk. Setelah jogging, saya ngerasa kok badan saya capek banget nih gitu. Saya mandi lah di situ, saya mandi. Setelah itu kok setelah mandi badan saya meriang nih, menggigil. Saya meriang, saya menggigil. Saya cuma positive thinking sih. Oh mungkin gue kecapean nih gara-gara jogging tadi treadmillnya terlalu kenceng gitu kan. Akhirnya saya putusin untuk tidur malam itu. Saya tidur, besokan harinya badan saya makin meriang tuh. Saya meriang dan itu gejalanya di sore hari. Udah mulai meriang, saya mulai muntah-muntah. Jadi saya mulai muntah-muntah selama 2 hari. Teman saya karena dia dokter, dia nyaranin karena dia dokter jadi dia lebih tahu kan. Jadi dia langsung kasih saya resep dan ini kayaknya kamu lambung nih, kamu makan kan nggak teratur. Diresepin lah obat lambung, kita beli. Ternyata selama 3 hari saya nggak ada perubahan dan malah makin drop. Badan makin panas dan tiba-tiba udah mulai muncul gejala batuk. Oke. Nah, di situ saya masih denial karena saya mikir gue udah negatif nih, nggak mungkin nggak ini nggak COVID ini mungkin gue kecapean atau ini meriang atau tipes. Akhirnya karena gimana ya kan asumsi orang di masyarakat tentang COVID ini masih menakutkan ya. Jadi saya tuh kayak denial terus nggak saya nggak mau periksa lagi. Saya udah PCR dan saya negatif itu yang saya pegang kan. Akhirnya hari tanggal itu Selasa, Senin, Selasa, Rabu nggak membaik. Hari Kamis saya makin parah, saya muntah-muntah. Akhirnya teman saya bilang, jadi ini kayaknya harus ke penyakit dalam nih, kita berobat aja ke poli. Saya dibawalah ke rumah sakit yang tempat saya PCR. Pas saya mau daftar poli, di mobil saya udah mulai muntah tuh karena saya udah nggak kuat kan. Saya turun tuh, saya bilang enggak, saya turun sini aja deh, saya bilang kamu parkir mobil gitu. Saya turun, saya ternyata udah nggak kuat, bener-bener satu isi perut itu mau keluar rasanya. Saya muntahlah di toilet rumah sakit. Ketika muntah, berakibat saya langsung kayak blank gitu loh, black out dan saya pingsan di toilet. Jadi udah seperti itu, badan saya demam, panas. Akhirnya saya langsung dibawa ke IGD. Di IGD dokternya tanya, kok gejalanya rada-rada ke arah COVID nih gitu kan. Terus teman saya langsung bilang, oh enggak dok, dia udah swab kemarin hari Jumat, hasilnya keluar tanggal 12 dia negatif. Akhirnya dokter sama perawatnya mulai tuh pegang-pegang saya kan, karena oh ya udah negatif, dia pegang-pegang, kasih termometer, saya pokoknya diberikan penanganan dan akhirnya uh, dia bilang karena teman saya ini dokter dan dia ngobrol sama dokter yang di IGD, dia bilang kayaknya ini tipes deh karena tiap malam gejalanya dia panas, dia meriang gitu. Akhirnya dokternya memutuskan untuk oh ya udah kamu harus tes namanya kalau nggak salah Tubex untuk memastikan apakah ada tipes atau enggak. Ya ternyata
tipesnya negatif. Di situ satu UGD tuh langsung, wah kok bisa negatif gitu kan. Akhirnya dia bilang, saya saranin kamu PCR ulang. Masih denial, pulang dari rumah sakit, tiba-tiba saya nggak bisa cium apapun. Oke. Saya nggak bisa cium apapun, tiba-tiba saya ngerasain sesuatu udah nggak bisa, semuanya tawar. Hmm. Dan yang paling menakutkan lagi adalah saya nggak berani ngomong karena saya takut gitu loh, saya takut masih belum bisa menerima kenyataan nih ceritanya. Akhirnya dan yang saya takutin, saya kan bareng sama teman saya intensitasnya cukup dekat kan, cukup dekat gitu loh. Kayak kita kemana-mana bareng, terus dia nganterin saya. Nah, yang lebih lucunya, saya tuh di IGD dikasih minum teh, dan ketika dikasih minum teh, karena mungkin dia haus kan, dia minum juga dari sedotan saya tuh di situ. Nah itu ibaratnya udah bisa jadi kayak jangan-jangan udah menular kemana-mana. Cuman saya masih belum ngomong karena saya takut dia panik kan. Jadi saya diem aja. Akhirnya pulang saya udah mulai anosmia di situ. Tapi saya masih denial. Nah di paling parah di Jumat Sabtu. Di Jumat Sabtu saya bahkan berdiri udah nggak bisa. Lutut saya lemes banget, sendi-sendi saya kayak udah mau patah, kayaknya udah kayak ibaratnya tuh tulangnya udah nggak bisa, udah bener-bener sakit itu gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk oke deh kayaknya harus swab nih, jangan-jangan emang ini. Tapi aku masih denial. Teman saya bilang, yang dokter dia bilang, untuk keamanan bersama lebih baik kita PCR katanya. Jadi kebetulan dia harus pulang ke Kalimantan, saya mau, karena waktu itu kalau nggak salah syarat naik pesawat tuh udah ganti jadi PCR gitu kan per 18 Desember. Akhirnya tanggal 19 Desember saya melakukan swab di rumah sakit yang pertama kali saya lakukan swab pertama. Dia melakukan swab di salah satu rumah sakit swasta di daerah Kuningan, adalah di daerah Karet situlah, ada rumah sakit cukup besar. Kita PCR tempat berbeda, 2 hari keluar hasil, 21 Desember hasilnya cuma beda setengah jam. Saya ternyata positif dengan CT cukup rendah waktu itu, cuman 14. Jadi CT value-nya 14. Dan saya setengah jam kemudian, nah kita masih nunggu hasil dia. Saya udah bilang gini, 99,999% teman saya pasti terinfeksi karena dia udah minum dari sedotan saya kan. Dia bantuin saya pas saya muntah-muntah, nggak sih udah pasti dia positif juga. Jadi kayak ya udahlah kita karantina bareng lah ini gitu kan. Dan ternyata ketika keluar setengah jam kemudian hasilnya negatif. Jadi di situ akhirnya per 21 Desember akhirnya saya dinyatakan positif dan harus menjalani perawatan di Wisma Atlet. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.